Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Bapak Ketua BPIP, dan yang saya cintai rekan-rekan pemuda se-Indonesia sebagai perubahan masa depan bangsa Indonesia itu sendiri, khususnya masyarakat Indonesia di mana telah menikmati kenuansaan dari Pancasila itu sendiri. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala ridho, rahmat, dan penyertaannya, sehingga kita semua boleh menikmati segala yang telah terjadi, yang telah Ia berikan di dalam Republik kita ini. Berbicara tentang Pancasila, tentu tidak terlepas dari sebuah sejarah yang besar, sejarah yang panjang, sejarah yang dibuat oleh bapak-bapak pendiri bangsa atau the founding fathers kita, di mana Pancasila digagaskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di mana ia menggagaskan dalam 5 sila, dan 5 sila itu mencerminkan bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan dasar dari seluruh dasar hukum di seluruh Indonesia. Pancasila adalah dasar falsafah hidup berbangsa dan bernegara. 5 sila itu mencerminkan bangsa Indonesia yang berbeda-beda. Dari kutipan Bhinneka Tunggal Ika dari kitab Coma karangan Empu Tular, yang mengatakan bahwa Indonesia yang begitu banyak multi etnis, multi kultural, multi agama, dan berbagai macam perbedaan di NKRI tercinta ini. Pancasila telah mendobrak, telah membuat tatanan hidup bangsa Indonesia mengalami perubahan yang begitu besar, perubahan yang membawa Indonesia menjadi lebih baik. Harapan-harapan yang membuat bangsa ini tercermin dalam Bapak Soekarno, yang menginginkan bangsa Indonesia selalu ada perubahan yang membawa Indonesia pada era kemajuan. Maka dari itu harapan-harapan bangsa ini, harapan-harapan bangsa yang menginginkan Indonesia, ada 3 yang harus terhindari dari NKRI. Yang pertama adalah radikalisme. Mengapa radikalisme harus ditiadakan dari bumi NKRI ini? Karena radikalisme mengancam eksistensi dari Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila masih relevan di negara Indonesia kita ini. Yang kedua adalah korupsi. Mengapa saya katakan di dalam Pancasila yang menjadi tantangan utamanya juga adalah korupsi? Karena korupsi ini telah merugikan bangsa Indonesia itu sendiri, di mana para pejabat-pejabat mencuri uang rakyat hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, tidak pernah memikirkan nasib-nasib rakyat, di mana rakyat kemelaratan yang menimpa masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah terorisme. Terorisme telah mengancam bumi pertiwi juga, di mana mengancam segala kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya mengancam masyarakat itu sendiri. Karena terorisme itu mengancam apa yang ada dalam martabat hidup manusia, karena kodrat manusia untuk hidup, untuk dapat meneruskan segala perubahan di dalam bangsa dan negara kita ini. Pancasila yang diharapkan oleh bapak-bapak bangsa, khususnya Bapak Soekarno, adalah Pancasila yang dapat membawa perubahan Indonesia ke arah masa depan. Masa depan Indonesia yang memiliki perubahan. Perubahan apa? Perubahan menuju kebersaingan di dunia global. Perubahan di dalam jati diri bangsa Indonesia itu sendiri, untuk dapat mampu merubah tatanan dan persoalan bangsa Indonesia agar bisa dihadapi dengan baik. Sila-sila yang tercermin di dalam Pancasila itu sendiri memiliki makna-makna yang saling berkesinambungan, yang berkorelasi di sana, mengisi untuk mempertahankan eksistensi dari Pancasila itu sendiri, untuk dapat
memberi kontribusi terbaik untuk bangsa Indonesia sendiri agar Pancasila tetap relevan, tetap menjadi baik dipandang oleh bangsa luar. Indonesia dipandang sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memiliki perubahan secara kemajemukan, perubahan yang banyak perbedaan, tetapi Indonesia memiliki satu nawacita yang sama, memiliki satu cita-cita, yaitu cita-cita yang selalu bersolidaritas, selalu menata untuk membuat masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Pancasila menginginkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan merasa kepedulian terhadap bangsa Indonesia itu sendiri, dan menjadi satu hal yang perlu dipahami untuk menjadi Pancasila itu berjalan dengan baik adalah keteladanan. Keteladanan yang ada dalam Pancasila itu sendiri adalah teladan dalam 5 sila, dari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Karena saat ini 74 tahun lamanya Indonesia merdeka, Pancasila telah diporak-poranda oleh keinginan kekuasaan, harta, dan sebagainya. Pancasila diboncengi oleh politik, diboncengi oleh hukum yang tidak berfaedah, sehingga Pancasila dicemar nama buruknya. Tetapi Pancasila tetap menjadi suatu dasar, suatu tonggak, suatu falsafah hidup yang mendorong masyarakat yang lebih bernuansa baik demi memimpikan Indonesia yang memiliki perubahan di masa yang akan datang, khususnya menyongsong di Indonesia emas di tahun 2045. Maka dari itu, Pancasila mengharapkan pada generasi-generasi muda, generasi yang mampu menerobos dan mampu memahami nilai-nilai Pancasila untuk dapat merubah masa depan bangsa itu sendiri. Karena Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa berikan aku 10 orang tua, akan kucabut gunung Semeru. Berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Maka 10 pemuda itu yang diharapkan oleh Soekarno untuk dapat merubah masa depan bangsa Indonesia, untuk dapat bersaing di dunia global. Maka dari itu, harapan-harapan ini kepada generasi muda untuk dapat memahami nilai-nilai yang ada terkandung dalam Pancasila itu. Saudara-saudara, rekan-rekan pemuda dimanapun kalian berada yang mendengarkan suara saya ini, agar kita satu hati, satu tekad untuk membuat masa depan Indonesia yang lebih maju, yang dapat bersaing dan dapat membuat perubahan-perubahan baru, agar Indonesia dapat mencerminkan negara lain, khususnya negara ASEAN atau Asia secara keseluruhan, agar dapat menjadi suatu pribadi bangsa yang besar, pribadi yang menjadi contoh dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki pemuda, pemuda yang mau memiliki perubahan-perubahan, memiliki gagasan-gagasan besar, dan memiliki intelektual yang mana tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam 5 sila itu. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, mari teman-teman, mari saudara-saudaraku tetap menjaga Pancasila ini sendiri dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, agar kita tetap menjadi negara yang baik, negara yang penuh perubahan. Mohon maaf dari hati yang paling dalam, mungkin ada kata-kata yang salah dari pidato saya ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Selamat pagi, salam, salve, salam Pancasila.